الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Ainama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, kematian akan mendatangi kamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian berada di dalam kotak yang dipaku. Begitulah perbuatan orang musyrik jahiliyah dulu. Dia buat kotak, kemudian dia paku, dia masuk ke dalam. Ditanya sama temannya, kenapa kau bersembunyi dalam kotak yang dipaku? Mudah-mudahan aja malaikat maut nggak bisa masuk. Siapapun akan mati menghadap Allah. Michael Jackson masuk ke dalam kotak hampa udara, berharap tidak mati, mati juga. Semuanya akan menghadap Allah. Tinggal lagi apa yang akan kita bawa menghadap Allah. Ini pelajaran yang kedua dari buku belah buku kisah saat maut akan menjemput. Wa kafa bil mauti wa'izah. Ada nasihat yang tidak bersuara, ada nasihat yang bukan khutbah, bukan ceramah, bukan tausiah, bukan tazkirah. Dia diam 1000 bahasa. Nasihat itu bernama mati. Siapa yang menasihati Ustaz Abdul Somad? Nggak ada. Nggak ada orang menasihati saya sampai sekarang. Saya datang ke Kiai, tolong nasihati saya. Saya kalau tausiah, saya cari para alim ulama yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, minta nasihat, minta doa. Mereka nggak kasih nasihat. Mereka katakan, ya Ustaz sudah tahulah, sama-sama saja kita berdoa kepada Allah. Nasihat yang paling dalam yang masuk ke dalam otak dan hati saya adalah ketika melihat orang mati terbujur kaku, yang selama ini dihormati, dibanggakan, dimuliakan, disanjung tinggi. Kalau datang disambut dengan baleho dan karpet warna merah, tapi lalu kemudian ketika mati menghadap Allah terbujur di ruang tamu, dan tidak sampai 24 jam dibawa keluar. Rumahnya rumah dia, yang membangunnya dia, yang beli tanahnya dia, yang cari arsiteknya dia, yang mengumpulkan uangnya dia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sejengkal pun di rumah itu tidak ada yang bersedia menampung dia. Tempatnya tetap di TPU, tempat taman pemakaman umum. Ada rumah yang dibangun, ada rumah yang dikendalikan, ada rumah yang diatur. Sekian tahun nabung untuk buat rumah. Rumahmu berapa harganya? 3M. Wow, hebat sekali 3M. 3 kali minjam. Ada rumah yang tidak pernah kita lihat, rumah yang tidak pernah kita jenguk, rumah yang tidak pernah kita pedulikan, tapi kita akan tinggal di sana. Lebih lama di rumah kita atau di taman pemakaman umum? Saya tanya sekali lagi, lebih lama tinggal di rumah yang kita bangun atau lebih lama di kuburan? Lebih lama di kuburan. Di rumah kita paling kita tempati. Ada orang menempati rumahnya sampai 100 tahun? Nggak ada. Paling kita tempati rumah kita itu paling lama 50 tahun. Itu pun kalau umur kita 75 tahun. Umur 25 bangun rumah atau mewarisi rumah bapaknya. Kita cerita bukan rumah bapak kita, bukan rumah kakek kita, rumah kita tempati cuma 50 tahun. Setelah itu kita masuk liang lahat. Yang meninggal tahun 1945 saat ditembak oleh Belanda, sampai sekarang berarti dia sudah dikubur berapa tahun? Maka sampai masanya nanti hari kiamat, ada yang di liang lahat sampai 100 tahun, ada yang sampai 1000 tahun lamanya. Apa yang sudah kau persiapkan? Amal jariyah. Yatsba'ul mayyita salatun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Ahluhu, istrinya ikut mengiring, anaknya datang, jamaah semua datang, tapi cuman sampai ke pintu liang lahat. Setelah itu mereka masukkan ke dalam. Setelah itu mereka kemudian naik ke atas. Mereka ambil pacul, cangkol dan skop. Mereka katakan, mari kita timbun, kita injak biar padat. Setelah itu ditancapkan kayu nisan. Setelah itu mereka pun berdoa. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah. Anaknya nangis pada hari yang pertama. Hari kedua dia mulai tersenyum. Kirim rek spasi lucu, kirim ke 9090. Tapi kalau anakmu soleh, dia akan bangun di tengah malam. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gimana anak ibu? Ingat dengan suami ibu?
ingat dengan ayahnya. Alhamdulillah Pak Ustaz. Malam-malam saya bangun jam 2, saya dengar di samping kamar ada baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Lalu saya pun bangun Pak Ustadz, senangnya hati saya, anak saya baca Quran untuk ayahnya. Begitu saya buka pintu kamar, ternyata TV belum mati Pak Ustadz. Mudah-mudahan anak kita termasuk yang tetap kirim Yasin untuk kita tiap malam. Kita pesankan ke mereka supaya tahajud, berzikir, berdoa. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlilku. La ilaha illallah tahlil, subhanallah tasbih, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, salawat. Lalu kemudian dia bawa anak istrinya baca Quran. Wa idza khatimul qur'ana, kalau dikhatamkan mereka Quran 30 juz, fahuwa hasanun, sepaling bagusnya sekhatam Al-Quran 30 juz. Kalau tidak sanggup khatam Quran, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Dan kalau tidak sanggup baca Yasin, Ummul Quran Al-Fatihah, level paling tinggi sekhatam. Tak sanggup sekhatam Yasin, tak sanggup Yasin, Ummul Quran. Itulah tadi yang Pak Bupati mengajak kita. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Fatihah pun tidak mau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kau balaskan untuk ayahmu? Berapa kali dia tidak jadi ganti baju hari raya demi uang sekolahmu? Sekolahmu memang online, tapi bayarannya offline. Berapa kali ibumu tidak jadi hari raya buat kue demi untuk sekolahmu, demi untuk air susumu, demi untuk makan minummu. Meregang nyawa dia melahirkan. Andai kau gendong dia dari Bekasi ke kota Makkah, tawaf 7 putaran, sa'i Safa dan Marwah, wukuf di padang Arafah, melontar jumrah, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Betul Ibu? Ternyata ibu tidak ada yang teriak waktu melahirkan. Kenapa? Dia pingsan di operasi. Lahir. Ustadz, walaupun operasi sesar itu sakit loh Ustadz. Ustadz kan nggak pernah merasakannya, karena rasaku bukan rasamu Ustadz. Kita tidak pernah tahu bagaimana perasaan mereka perempuan. Ketika hormonnya berlebih di awal kehamilan, dia muntah-muntah. Respon hidungnya sangat tajam. Suami yang dulu kata dia buah hati belayan jiwa, cintaku setengah napasku pergi, baunya minta ampun. Lalu kemudian yang awalnya rahim itu kecil, lalu mulai membesar, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya ususnya menjadi kecil, makannya susah, nafasnya terhalang. Lalu kemudian tulang belakangnya mulai melengkung. Lalu ketika melahirkan anak, seperti patah-patah tulang rusuknya. Itulah ayat yang disebut dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Tak ada yang bisa membalas kelemahan-kelemahan itu, dan tidak ada yang sanggup membahasnya. Kalau saya bahas bagaimana lemahnya perempuan saat mengandung, perempuan itu mengandung lemah di atas lemah. Kata ibu-ibu, alah Ustaz kayak pernah aja. Maka kita balaskan. Yang ibunya masih hidup, mudah-mudahan masih sempat berbakti kepada orang tua. Yang ibu bapaknya sudah meninggal dunia, nasihat kematian, ziarah. Jangan nunggu mau Ramadan, jangan nunggu mau Idul Fitri. Besok hari libur bawa anaknya ziarah. Ini sekarang banyak orang ziarah, bapaknya baju hitam, istrinya baju hitam, anaknya baju hitam, hitam-hitam semua. Sampai di tempat pemakaman langsung foto. Habis itu update status, man in black. Apa ini? Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah saat di tempat pemakaman baca doa, assalamualaikum ya alad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Oh, bacaannya panjang Pak Ustaz. Ya, tapi kami bacaannya pendek. Apa bacaannya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu namanya doa minimalis. Apalah salahnya cetakkan doa ziarah kubur,
Tanya nanti panitia berapa ongkosnya buat baliho besar seperti ini, buat doa ziarah kubur, tempel besar-besar di dekat pemakaman TPU. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Coblos nomor daripada baliho yang gak jelas ujung arahnya, nyangkut ke pokok kayu, diambil Satpol PP, dibakar. Mendingan di samping kuburan, mengingatkan orang. Andai pun dia tidak lapuk, maka mengalir sampai hari kiamat. Inilah dia amal-amal kita. Apa saja amal kita yang akan mengalir? Waladun salihun, anak yang soleh, shadaqatun jariyah. Itulah uang yang masuk ke dalam kotak-kotak tadi. Beli semen, batu bata, kerikil, atap, tenda, lampu, AC, mihrab, mimbar, kipas angin. Itu semua akan mengalir. Siapa yang mewakafkan tanah masjid ini dulu? Siapa yang membangunnya? Siapa yang ngasih semen? Siapa yang ngasih kosen? Siapa yang ngasih kaca? Kita tidak tahu, tapi pahalanya dari mulai tadi petang sampai malam, sampai sholat subuh besok, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Ramadan, tarawih, witir, Idul Fitri, Idul Adha, hari raya kurban, sampai hari kiamat, mengalir pahalanya ke liang lahat. Mudah-mudahan sebelum mati kita sempat bangun masjid. Masjid apa namanya? Masjid Al-Mustaqim. Siapa yang buat? Pak Kapolsek. Masjid apa namanya? Masjid As-Somad. Siapa yang buat? Ustaz Somad. Sudah ada? Belum lagi. Tapi insya Allah kalau kita berniat sebelum mati mesti ada. Saya diundang ke Jambi, diajak untuk meresmikan masjid. Jalannya jauh, naik mobil. Dalam hati saya, mau dibawa kemana lagi? Begitu sampai, musola kecil. Ya Allah, apa kelebihan musola ini? Apa kelebihannya? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kapolsek. Saya sebagai Kapolsek, kumisnya melintang. Saya sebagai Kapolsek di tempat ini, Pak Ustadz risau karena tidak ada tempat sholat. Orang sholat di kamar. Maka saya kumpulkan di antara anak-anak buah saya. Kita beli semen, batu bata, akhirnya jadilah musola ini. Dan saya bertekad kalau siap, yang meresmikannya adalah Ustadz Somad. Oh, begitu kronologisnya. Dan orang tidak berani nolak. Kasih semen, siap. Jadilah musola. Jabatanmu tak lama, tapi yang kekal abadi adalah masjid. Presiden kita, proklamator kita, Insinyur Soekarno cerdas. Di saat Indonesia tidak semakmur sekarang, uangnya tidak banyak, baru saja diserang oleh Belanda dan Jepang, dia sempat berpikir untuk membangun masjid terbesar di Asia Tenggara. Itulah dia Masjid Istiqlal. Sampai Presiden Amerika pun masuk ke dalam. Semua orang-orang yang masuk ke dalam Masjid Istiqlal itu kalau masuk berdecak kagum seperti melihat kucing. Wow, amazing kata dia. Apa amazingnya? Tiangnya banyak sekali. Luar biasa. Sampai sekarang mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Berganti lagi zaman. Akhirnya setiap kabupaten, setiap kota di Indonesia ada masjid, punya ciri khas. Punya ciri khas. Apa dia? Bangunannya tidak pakai kubah, tapi pakai atap seperti masjid kerajaan Islam Demak, bangunan Wali Songo. Dan itulah dia sampai sekarang disebut dengan Masjid Muslim Pancasila. Sampai hari kiamat akan mengalir pahalanya. Maka kita pun berpikir, jangan mati sebelum bangun masjid. Saya nggak bisa bangun masjid Pak Ustadz, bangun musola nggak apa-apa. Surau Pak Ustadz, oke. Langgar Pak Ustadz, nggak apa-apa. Orang Jawa dilanggar nggak mati, karena dia berzikir di dalam langgar, dalam surau. Hanya saja surau, langgar dan musola tetap di dalamnya usolli sunatan tahiyatal masjid, karena di sana ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bedanya cuma nggak ada sholat Jumat. Di masjid kita ini ada, ini surau apa langgar apa musola? Ini masjid. Dari mana Ustaz tahu masjid? Ada mimbarnya, ada sholat Jumat. Di tempat kami ada mimbar Pak Ustaz, tapi nggak ada sholat Jumatnya. Berarti itu mimbar dangdut.
Mimbar tempat khotib naik ke atas menyampaikan khutbah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku pesankan kepada kamu, takutlah kepada Allah. Laki-laki yang gagah perkasa, sehat, tidak musafir, tidak sakit, maka dia mesti mendengar wasiat takwa yang disampaikan dari mimbar. Kenapa tabligh akbar kita tidak dibuat di dalam masjid? Barulah sadar, karena kalau dibuat dalam masjid tidak muat. Ini masjid nampaknya kekurangan, bukan kekurangan jamaah. Banyak sekarang masjid kekurangan jamaah, tapi di Bekasi masjid kekurangan tempat. Insya Allah panjang umur sehat badan, masjid ini semakin besar insya Allah. Amin. Kalau mau tahu berhasilnya tabligh akbar malam ini, lihat subuh besok. Kalau subuh besok sopnya bertambah, berhasil. Tapi kalau cuman pemain inti yang azan tetap itu, as-salatu khairum minan naum, hancurlah kita. Tapi begitu besok as-salatu khairum minan naumnya luar biasa. As-salatu khairum minan naum. Semua anak-anak bangun, datang dia ke masjid semua. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak Ustadz Somad tausiah kemarin, anak saya rajin sholat duha Pak Ustadz. Cuman ada yang mengganggu pikiran saya. Kenapa Bu? Doanya pakai kunut. Itu namanya subuh kesiangan Bu. Pas ditanya sama ibunya, kenapa kamu sholat subuhnya jam 8? Masih syukur aku sholat subuh, kawanku gak sholat sama sekali. Ini logika terbalik, otaknya sungsang. Kalau mau lihat dunia, boleh lihat ke bawah. Tapi kalau untuk akhirat, lihatlah orang yang istiqomah ke masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masjid, masjid, ke masjid. Lihat tuh anak muda, ke masjid terus. Tertulis di bajunya, biker subuhan. Zuhur hilang. Sedangkan subuh yang berat lawan ngantuk aja dia datang. Sedangkan subuh yang matanya lelap, tidur pulas, mengigau, tetap dia lawan datang ke masjid. Apalagi zuhur asar yang melek. Sedangkan zuhur subuh saja siap dia jadi imam, padahal suaranya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apalagi kalau cuman nggak bersuara. Allahu Akbar. Memang berawal kalau mau jadi imam, imam zuhur dan imam asar. Anak-anak muda. Nanti kalau ditanya, datang anak gadis, anak-anak cewek bilang, bang, aku siap jadi, aku ingin mencari imam, aku siap, tapi zuhur dan asar ya. Maka kalian pun mesti pintar-pintar. Kalau mau tulis update status besok, aku mau cari imam maghrib, subuh dan isya. Yang zuhur ngantri dulu. Berawal dari keterpaksaan, berubah menjadi kebutuhan, akhirnya kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Tadi tausiah saya mulai jam 9 kurang 10, sekarang jam 10 kurang 10. 60 menit kita bersama, sesuai tertulis di botol minuman santri. Oh, botolnya kecil, 330, berarti udah lewat, mestinya setengah jam tadi. Tapi orang Bekasi ini cerdas. Dia buat sesuatu yang berkesan. Dia kasih susu. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz gak boleh minum air manis, karena suaranya menggelegar, tenggorokannya panas. Dikasih air manis yang panas, suaranya hilang, pita lehernya rusak. Nanti umurnya sekian, ceramahnya apa kabar? Serba salah. Nanti dikasih air putih, katanya panitianya nggak respon. Dikasih air susu, air teh, katanya wah susah sekali Ustaz Abdul Somad ini. Enggak, Ustaz Somad tidak pernah mempersusah orang. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Yassiru, mudahkan urusan orang. Ngundang Ustaz Abdul Somad nggak perlu pakai proposal. Ngundang Ustaz Abdul Somad katanya sulit, mesti kirim DP, mesti pakai pesawat kelas eksekutif, mesti dijemput dengan private jet, mesti dijemput. Hoax, bohong, penipu. Ustaz berapa kali datang ke Jakarta dalam setahun? Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi.
setahun datang 3 kali, berarti 4 bulan sekali. Selama 4 bulan datang 3 hari. Tausiahnya 1 hari 3 kali. Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat 3 kali, pagi, siang, malam. Sabtu 3 kali, pagi, siang, malam. Ahad 2 kali, pagi, siang, besok pulang. 3 kali, seperti makan obat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita malam ini di halaman masjid mudah-mudahan membawa kita istiqomah, anak-anak kita menjadi anak para penghafal Quran. Apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad waktu di Bekasi, silaturahim. Yang kedua, ingat mati. Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di negeri kita ini. Ingat ketika negara Palestina dijajah, ketika itu seorang ulama besar bernama Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 1111. Mudah ingatnya, 1111. Banyak orang mengkritik Imam Ghazali. Kenapa dia tidak ikut berperang melawan tentara yang menjajah Palestina? Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin. Palestina dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin, orang barat susah menyebut Salahuddin, menyebutnya Sultan Saladin. Salahuddin Al-Ayyubi. Kapan Salahuddin Al-Ayyubi lahir? 1138. Ingat itu. Ternyata doa dari seorang ulama yang mustajab wali Allah melahirkan seorang pemimpin yang luar biasa. Urus saja salatmu, urus zikirmu, urus makanan halalmu, anak-anakmu ini akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau engkau sibuk komen dengan medsos, kau akan kalah dengan buzzer, karena mereka punya akun banyak luar biasa. Jadi kami nanti kalau Ustaz Somad dicaci maki gimana? Kalau kau sanggup balas, berikan klarifikasi. Kalau kau tak sanggup balas, doakan kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tapi kami enggak tahan Pak Ustaz, emosi kami Pak Ustaz. Kalau enggak tahan, enggak usah main handphone. Daripada jantung koroner enggak mati, cuma setengah mati.